Halo, selamat sore anak-anak. Pada pembahasan kali ini, misalkan membahas tentang teks prosedur bagian 2 ya. Materi ini sebenarnya sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, tapi nanti di akhir ini kalian kan ada tugas membuat teks prosedur. Jadi, menjelaskan kembali bagaimana cara-cara penulisan teks prosedur dan bagaimana kebahasaannya. Oke. Di sini ada teks prosedur. Teks prosedur itu akan kita saja, yaitu akan menganalisis struktur teks prosedur. Kemudian yang kedua adalah kebahasaan teks prosedur. Jadi dengan memperhatikan kedua ini, maka kalian akan mampu menyajikan teks prosedur. Di dalam teks prosedur, strukturnya adalah pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum itu menyampaikan pembuka yang menjelaskan sesuatu yang akan diselesaikan. Ya. Jadi kalian menjelaskan apa, kalian akan prosedur membuat apa, maka kalian menjelaskan dari sesuatu yang akan diselesaikan itu. Kemudian ada langkah-langkah. Pada langkah-langkah ini merupakan bagian kerja, cara kerja, ya, cara kerjanya bagaimana. Nah, disampaikan pada langkah-langkah. Selanjutnya, di dalam pembahasan teks prosedur yaitu adanya konjungsi. Ya, konjungsi itu adalah konjungsi sebuah penghubung. Konjungsi yang berfungsi apa? Berfungsi menghubungkan antar kata, antar frase, bisa juga antar klausa dan antar kalimat. Di dalam teks prosedur yang sering ditemukan, yang sering kita gunakan adalah konjungsi temporal, yaitu konjungsi urutan waktu kerja. Seperti setelah itu, lalu, kemudian, sebelum, sesudah, selanjutnya. Nah, biasanya ditemukan di langkah-langkah. Tahapan-tahapan urutan kerja dalam teks prosedur juga dapat menggunakan kata bilangan. Misalkan pertama, ke-1, kedua, ketiga. Selain konjungsi, ada juga kalimat. Ya, kalimatnya yaitu kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat berupa kalimat tanya. Ya, ini biasanya terletak di pernyataan umum. Pernahkah Anda membuat? Nah, disitulah letak kalimat interrogatif adalah kalimat tanya. Pernahkah Anda mencoba membuat sabun dari lidah buaya? Nah, di sini kami akan menyajikan cara membuat sabun herbal dari lidah buaya. Nah, lidah buaya adalah, di situ kalian masuk di pernyataan umum. Kemudian adanya kalimat deklaratif. Ya, kalimat deklaratif itu mendeklarasikan pernyataan, informasi. Ya. Nah, di situ disampaikan di pernyataan umum mendeklarasikan tentang apa? Lidah buaya adalah sebuah tanaman yang banyak mengandung manfaat. Di antaranya bermanfaat salah satunya adalah, nah, itu termasuk kalimat deklaratif. Sedangkan kalimat imperatif adalah kalimat perintah, termasuk di dalamnya berupa larangan, permintaan, himbauan, dan harapan. Contohnya terletak di pernyataan perintah di langkah-langkah, ya, di bagian teks prosedur di bagian langkah-langkah. Oke, selanjutnya ini ada contoh teks prosedur tentang keripik. Ya, waktu minggu lalu ini sudah sebutkan, ini sudah dicontohkan nih. Nah, di sini ada kalimat deklaratif. Deklaratifnya apa? Keripik singkong balado merupakan salah satu cemilan khas Kota Padang. Rasanya yang pedas bisa membuat banyak orang menyukainya. Untuk kamu yang suka terhadap makanan pedas, inilah cara membuat keripik singkong balado. Atau dilengkapi dengan, pernahkah Anda membuat keripik balado? Di sini saya akan memberikan tips bagaimana cara membuat singkong balado agar enak dan renyah. Nah, itu termasuk kalimat deklaratif. Kemudian imperatif adalah kalimat perintah. Di sini perintah-perintah atau langkah-langkah yang berkaitan dengan hal-hal yang harus dilakukan dalam membuat keripik balado. Nah, itu di bagian langkah-langkah. Nah, ini adalah contoh
teks singkat ya. Jadi intinya teks prosedur itu teks menyampaikan cara-cara melakukan sesuatu, membuat sesuatu atau menggunakan sesuatu. Nah, kemudian kebahasaannya ada verba. Verba itu apa? Verba adalah kata kerja. Pada umumnya digunakan sebagai predikat atau kata kerja ya. Kata kerja sama verba adalah kata kerja. Predikat menunjukkan pekerjaannya. Bentuknya bisa berupa kata seperti makan, makan, minuman, makan, memakan, dimakan, sudah makan atau dapat dimakan. Sedangkan verba ada verba material atau verba yang mengacu pada tindakan. Verba tingkah laku bukan dengan tindakan fisik ya. Jadi menyetujui, menolak, memahami, mengerti adalah contoh verba tingkah laku bukan dengan tindakan fisik. Oke. Sedangkan verba material ada verba yang mengacu pada tindakan fisik. Itu bedanya. Mencubit, memukul, memasak ya, itu adalah verba material. Sedangkan menyetujui, menolak, memahami, mengerti ya, kemudian merenung itu adalah contoh verba tingkah laku bukan dengan tindakan fisik. Di dalam menyajikan teks prosedur, pertama yang harus kalian perhatikan adalah langkah-langkahnya, yaitu apa? Pertama, menentukan topik apa yang akan kamu buat, cara apa yang akan kamu tampilkan. Mengumpulkan bahan, ya, bahan-bahan ini bisa kamu lihat mungkin dari apakah kalian pernah mempraktikannya sendiri, ataukah kalian pernah membuat inovasi baru, cara membuat apa misalkan. Nah, itu kamu kumpulkan dulu bahan-bahannya. Setelah itu kamu menyusun kerangka. Ya, kerangka itu garis-garis singkatnya, topik-topiknya. Setelah menyusun kerangka, baru kamu kembangkan kerangka tersebut. Dan setelah kamu jadi kerangka tersebut menjadi sebuah paragraf atau sebuah teks prosedur, kamu tentukan judul yang sesuai. Misalkan membuat sabun herbal dari lidah buaya. Dalam penulisan judul diperhatikan penggunaan huruf kapital dan huruf kecil di konjungsi di tengah kalimat. Oke. Di sini sudah jelaskan bagaimana langkah-langkahnya. Kemudian kalian nanti bisa melihat kembali video ini. Dengan panduan video ini kalian bisa melakukan dan bisa membuat teks prosedur yang baik dan benar. Jadi kesimpulannya adalah dari materi yang disampaikan hari ini, teks prosedur adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah melakukan sesuatu secara lengkap dan jelas yang dibangun oleh unsur-unsur. Di dalam unsur-unsur tersebut terdapat pernyataan umum, yang mana dalam pernyataan umum adalah mengantarkan topik yang akan dijelaskan, tahap-tahap langkah-langkah. Di dalam langkah-langkah adalah petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik. Kemudian penegasan ulang berupa harapan atau manfaat apabila petunjuk itu dijalankan dengan baik, serta jangan lupa menggunakan konjungsi temporal, kalimat interrogatif, dan kalimat imperatif. Baik anak-anak, terima kasih kalian sudah menyimak, kemudian sudah menyempatkan waktu untuk menonton YouTube ini, untuk memahami materi-materi yang disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kalian. Kalian tetap jaga kesehatan dan kita sampai jumpa pada materi selanjutnya, dan mudah-mudahan kita akan cepat untuk dipertemukan ya, sehingga kita bisa belajar dengan tatap muka. Terima kasih, bye.